Bang, Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dengan atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang dilumpuhkan semuanya kaki dengan pakai ini. Pakai telunjuk. Buat kakinya sampai nggak bisa jalan kaki. Yang jadi pertanyaan, itu jurus yang dulu dipakai Abah untuk melibas 40 orang, masih ada nggak sekarang itu jurusnya? Masih. Kemudian Abah loncat dari atas ke bawah ke tempat bocah-bocah yang minta tolong. Maka dari itu Abah bilang, kamu ini ada apa? Kok tulang ke mama kan gitu. Kamu mau bikin kaget orang aja kan gitu. Kemudian bocah tersebut nunjuk, mak tuh apa, lihat saung tuh ada apanya tuh di saung. Ternyata Abah mau lihat ke saung, ternyata saung dengan batunya itu sedang dililit oleh ular besar. Oh. Astagfirullahaladzim, itu kan kepunyaan Syekh Mansur Suryonegoro. Berarti Bah, ini sampai sekarang pusaka ini Abah bawa tapi nggak pernah dibuka gitu. Ya, Jadi kalau dibuka takutnya keluar lagi gitu. khawatirnya seperti itu gitu ya. Maaf, boleh dipegang ini. Oh, mungkin masuk akal juga kalau mungkin sosok ular tersebut mau keluar, ini bunyi mungkin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Ini adalah konten lanjutan dari video kita sebelumnya, yang mana di video pertama kita bersilaturahmi ke salah satu orang sakti, orang spiritual yang tinggal di tengah pekuburan, tepatnya di belakang sana. Dan di video ini kita akan membahas tentang beliau mempunyai pusaka, yaitu pedang naga puspa. Mungkin itu nama panggung, kalau nama aslinya mungkin disamarkan. Nah, jadi dia akan membahas tentang kejailan benda pusaka tersebut yang katanya sering membuat geger banyak orang. Cerita selengkapnya simak videonya sampai dengan selesai. Ya teman-teman, berhubung ini tadi habis hujan, nah, jadi ini suasananya habis hujan, jadi mungkin nanti kita wawancaranya di dalam aja ya, karena kalau di luar ini kan hujan. Tapi mungkin mohon maaf jikalau suara narasumbernya kurang agak terlihat sedikit jelas, mohon maaf. Nah, jadi ini perlu teman-teman ketahui, di video sebelumnya kita habis mengeksplor rumah Abah Engkus, orang sakti yang tinggal di pemakaman. Jadi di video pertama Abah Engkus ini mengalahkan 40 begal. Yang penasaran dengan kisahnya, mungkin teman-teman bisa scroll dulu kisah Abah Engkus di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang benda pusaka yang sering membuat onar atau membuat geger warga sekitar yang sering menampakkan diri di rumah ini. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah kita kembali lagi silaturahmi ke Abah Engkus, yang dimana di konten sebelumnya Abah Engkus ini adalah sosok orang sakti yang tinggal di tengah area makam. Jadi pada kesempatan kali ini Abah Engkus akan menunjukkan kepada kita yaitu salah satu benda pusaka, yang dimana benda pusaka ini kalau dibuka katanya sering sekali membuat onar, yaitu masyarakat yang ada di dekat area pemakaman ini, Abah ya. Jadi katanya benda pusaka ini sering Mengganggu, ya? melihatkan atau mewujudkan sosoknya seperti ular. Apakah betul itu, Bah? Jadi alur ceritanya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit, Bah? Yaitu kadang senjata atau gaman ya. Bang, boleh agak diperkeras suaranya. Gaman gitu ya, kalau kata bahasa orang dulu, gaman. Oh, Kalau gaman itu apa, Pak? Pusaka. Oh, pusaka. Gaman itu pusaka gitu, zaman dulu. Itu gaman itu kadang suka canda gitu ya. Dalam canda di sini suka menampakkan aslinya gitu ya. Suka menampakkan aslinya, kadang berbentuk ular yang sebesar pohon kelapa. itu ularnya ular apa, Bah? Ular zaman, ular itu sanca kalau dulu mah, tapi itu mau gede kan. Mas kalau ada apa, ada ular sampai sepohon kelapa kan. Nah, itu menampakkan wujudnya di mana, di sini, daerah sini? Oh, ketika di hutan.
ketika Abah sedang posisi di hutan. Di hutan tersebut Abah kan bikin saung. Bikin saung itu di atas batu yang sebesar saung. Kemudian batu tersebut dibikin saung lagi di atasnya. Jadi saung itu ada di posisi di atas saung. Oke apa? Batu oge saung itu ada di posisi di atas batu. Nah, Abah bangun sedemikian rupa agar supaya sama dengan batu itu. Gitu. Orang yang tahu saung Abah, bagaimana ini cara ngebangunnya kok sampai sejauh itu, sampai serapih itu kan gitu. Itu dengan cara Abah sendiri kan begitu. Kemudian ketika itu kalau nggak salah lagi posisi ada proyek yang mau membuat taman gitu ya. Kebetulan orang kota membuat taman di sana. Salah satunya pekerja tersebut ada yang sedang bikin kolam. Bikin kolam untuk sarana air untuk ke bawah. Untuk ke tempat, untuk sarana menyiram bunga-bunga itu kan. Nah, kemudian ada bocah kok teriak-teriak gitu. Menyebut, mama tolong. Abah kan kaget, ini siapa bocah kok minta tolong ke Abah kan itu. Makanya Abah keluar dari saung, kemudian Abah loncat dari atas ke bawah ke tempat bocah-bocah yang minta tolong. Maka dari itu Abah bilang, kamu ini ada apa? Kok tulang ke mama kan gitu. Kamu mau bikin kaget orang aja kan gitu. Kemudian bocah tersebut nunjuk, mak tuh apa lihat. Saung tuh ada apanya tuh di saung. Ternyata Abah mau lihat ke saung, ternyata saung dengan batunya itu sedang dililit oleh ular besar. Astagfirullahaladzim, itu kan kepunyaan Syekh Mansur Suryonegoro. Senjata itu atau gaman itu. Makanya Abah pun berbalik marah sama Syekh Mansur Suryonegoro itu. Marahnya seperti apa? Abah bilang dia terus terang aja gitu. Jika kamu sudah nggak suka dengan aku, kalau kamu masih menunjukkan seperti ini ke anak cucu cicit aku, nggak usah kenal lagi dengan Abah deh. Akan aku bakar pusakamu kan gitu sama bilang Abah. Tiba-tiba itu hilang lagi ular tersebut. Kemudian ada suara ketawa kecil ya. Mungkin ketawa kalau apa tuh? Ketawa gimana sih ya? Gitu. Canda gitu ya. Udah deh, kalau seperti ini jangan canda-candaan deh. Kalau mau menunjukkan maka aku aja cukup gitu. Jangan ke anak cucu cicit aku. Itu bikin takut orang kan gitu. Maka dari itu kalau mau kejadian seperti ini lagi udah nggak usah kenal dengan aku. Akan aku bakar ini gamanmu itu atau senjata pusakamu ini gitu. Makanya dia pun bilang minta maaf dengan atas candanya kan gitu. Padahal canda itu. Tapi kan kalau canda untuk ditunjukkan ke orang yang awam itu bahaya. Bisa aja itu orang-orang yang melihat. Bisa aja orang tersebut bisa lari terbirit-birit saking takutnya kan. Nenggar cadas kah, nenggar pohon kah kan gitu. Khawatirnya seperti itu. Maka dari itu di sini Abah yang seperti itu banyak sekali yang disimpan gitu di sana di gua ya. Habis kalau di bagas ini khawatirnya itu takutnya nakut-nakutin orang yang awam gitu. Yang berarti Bah, ini sampai sekarang pusaka ini Abah bawa tapi nggak pernah dibuka gitu. Iya. Jadi kalau dibuka takutnya keluar lagi gitu. Khawatirnya seperti itu gitu ya. Terus itu kenapa kok pakai itu namanya apa? Kolor. Bukan kolor. Ini yang apa namanya? Kerincing. Oh ini. Maksudnya biar nggak lepas atau gimana?
Ini kan tanda ya. Sanda. Coba lihat, Bah. Mohon maaf. Oh, boleh dipegang ini. Oh, mungkin masuk akal juga kalau mungkin sosok ular tersebut mau keluar, ini bunyi mungkin, Bah. Jadi Ya, ada kalau tanda. kalau ularnya mau keluar ini bunyi, Bah. Oh, ini pedang naga puspa ya. Berarti pedang naga puspa, Bah, namanya. Ya. Mungkin ini naga puspa kan nama apa namanya? Nama panggung ya, Bah ya. Iya. Aslinya tapi dari siapa tuh tadi? Syekh Mansur. Syekh Mansur Suryanegoro Syekh Mansur Suryanegoro. yang Berarti hanya ini saja yang dibawa. Berarti yang lain disimpan di gua. yang kira-kira rawan. Berarti ada gua, Bah, di sana. Ada. Bisa mengantar kami ke sana nanti suatu saat nanti. Bisa. Tidak semua orang tahu. Oh, dirahasiakan. Tidak semua orang tahu dan tidak semua orang yang perlu dikasih tahu. Itu mah pribadi Abah aja deh. Berarti itu tempat semedi, Bah. Nah, habis kalau dikasih tahu lah khawatirnya pada masuk. Kalau udah pada masuk nanti di dalamnya ada apa coba? Abang nggak tanggung jawab kan? Enggak, maksudnya gini, Bang. Ini kan buat untuk edukasi saja bahwa Baik. misalkan gua ini sih suka dipakai untuk tirakat. Nah, sekali-sekali kita pengen tahu sih lokasinya boleh nggak gitu. Oh. Tapi sama Abah tentunya Oh, gitu. iya, iya. Suatu Soalnya saat tapi nanti kapan ya. waktu ya. Ah, Kapan waktu dan ada kesempatan baik gitu. Ya. Mudah-mudahan kamu atau kalian diberi kesempatan. Amin. Tapi mohon maaf kalau kamu tidak diberi kesempatan jangan marah ya. Jangan marah, jangan apa ulah geluh ke Abah Oh, adanya. siap, Bang. Jangan kecewa gitu. Berarti, Bah, banyak Iya. pusaka di dalam gua gitu. Banyak, Oh, banyak. Selain pusaka apalagi kalau boleh tahu, bawa warisan apa itu? Harta harta karun, karun. emas. Kalau harta karun sih di sini juga banyak kok. Di sini. Di sini. Di sini kok. Di mana, Bah? Tuh di tempatmu ada tuh. Oh, Tuh di bawah banyak kok. Harta karun maksudnya emas atau Ya tinggal kamu ngomong apa ya. emas ada. Kalau mau emas ya emas lah. Ada. Kalau uang ya uang lah. Mana, Tergantung ada pemikiran. Kan? Tuh di bawahmu ada tuh banyak tuh. Itik maksudnya. Hah? Tapi udah deh, nggak usah itu. Hmm. Itu kalau ngebahas itu jauh nanti malah sampean malah puyeng udah. Oh, berarti masih berupa gaib. Belum nyampe Oh, ke masih berupa gaib, Bah, ini di sini. Iya. Oh. Tapi kalau misalkan ditunjukin ke kita ada, Bah. Satu aja gitu nggak apa-apa lah. Di belakang layar nggak apa-apa lah. Enggak. Oh, enggak. Itu Enggak, maksudnya ini enggak, kita nggak akan minta, cuman pengen lihat aja gitu. Iya. Bisa? Enggak. Oh, enggak. Hanya orang-orang yang punya hak dan bagian aja Oh. sih. Berarti kalau misalkan orang itu punya hak di sini, Abah kasih. Ya. Kita belum punya hak itu gimana? Kalau nggak ada hak dan bagian sulit boro-boro megang ngelihat juga susah kok. Tapi Abah pribadi lihat gitu saat sekarang juga lihat. Iya. Memang Abah Angkus ini sosok orang sakti dan tidak memikirkan duniawi. Iya, benar. Makanya tinggalnya di makam. Bahkan ini fasilitas-fasilitas yang ada di gubuknya ini pemberian dari hamba Allah ya, Bah ya. Bukan Abah beli sendiri, bukan. Masya Allah. Memang benar yang namanya rezeki tentang sendiri seperti ini. Contohnya. Abang nggak udah nggak begitu sih. Dalam hal dunia itu udah nggak. Nggak memikirkan gitu ya. Jadi ini sosok orang sakti bener ya. Jadi nggak ingat dunia, ingatnya ya mungkin untuk akhirat. Ya itu Abah untuk di sini itu ya untuk belajar ya sebetulnya. Belajar untuk selalu dekat dengannya. Dengan sang pencipta ya. Belajar Allah Subhanahu wa untuk selalu dekat dengannya. Abah sedang belajar dengan alam semesta yang ada di sekitar sini. Ya. Belajar dengan siapa kan begitu. Berarti Bah itu Abah kalau belajarnya dengan sederhana banget. Abah belajarnya dengan pohon yang sangat sederhana. Pohon pisang. pohon pisang. Ya. Abah sedang belajar dengan pohon pisang.
Maksudnya gimana, Bah? Terangin, Bah. Ya, tidak sedang belajar dengan ustadz, tidak. Dengan kiai pun tidak. Dengan ulama pun sangat tidak banget gitu. Tapi belajarnya dengan Pohon pisang. pohon pisang saja. Bisa dijelaskan, Bah? Bisa lah. Gimana, Bah? Gimana? Baik. Tapi kamu harus cerdas ya, Iya. cara mensikapinya. Oke, baik. Kita tanam pohon pisang dari mulai kecil hingga besar, Mm-mm. sehingga ketemu dengan buahnya, Mm-mm. ya kan? Buahnya sampai matang, Mm-mm. memberi manfaat kepada makhluk Allah yang lain, Mm-mm. bisa dimakan, bisa dinikmati oleh makhluk yang lain. Mm-mm. Betul tidak? Betul. Ya, berarti pisang tersebut memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Ketika Abah makan pisang tersebut, pisang tidak bicara apa-apa, tidak minta bagian bahwa aku sudah memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Tidak, aku minta dong satu gitu. Pisang bilang ke Abang enggak. Ternyata pisang tersebut memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Dia tidak meminta apa-apa, ya. Nah, itu pembelajaran dari apa. Jadi kesimpulannya apa begini, pisang pun memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Kenapa manusia baru memberi satu aja sudah segera dipinta, sedangkan pisang mah kagak. Benar enggak? Benar, benar. Nah, manusia udah memberi manfaat cuma satu doang, tapi dimintanya segala macam, pengen ke sono, pengen ke sini kah, pengen surga kah, pengen apa kah, pengen kaya kah, kan begitu. Baru memberi manfaat satu aja, pikir-pikir mah mendingan pisang. Sudah memberi manfaat kepada yang makhluk yang lain yang banyak, tidak satu pun yang dipinta. Nah, Abah tuh sedang belajar dengan seperti itu. Abah sedang mengikuti atau pembelajaran dengan pohon pisang aja deh. Masuk nggak ini? Ucapan Abah? Masuk, Bah. Masuk, Bah. Ya. Jadi pada intinya kita jangan serakah ya, Bah ya. Udah kembali lagi ke pusaka Boleh dilihat ya. naga puspa. Kalau dibuka boleh nggak, Bah? Ya. Oh, jangan. Tapi kalau dipegang boleh, Bah. Pegang boleh. Oh, Cuma coba jangan lihat. dibuka, Bro. Coba lihat, Bah. Maaf. bentar. Ya. Biar kita pakai ya. etika ya semuanya juga iya. ya. Maaf, Bah. Ini teman-teman. Ada etikanya semuanya juga. Nggak boleh. Jadi ini pakai kerenceng ya. Takutnya lepas mungkin ya. Biar kedengaran. Biar kedengaran, kalau dia kabur kedengaran ya, Oh, Bah. kenceng. Oh, siap kalau ulin kali itu. Oh, benar. Oh, berarti kalau lagi main kedengaran suaranya. Kedengaran sama Oh, makanya pakai kerincing-kerincing. Biar nggak lepas berarti ya. Masya Allah. Jadi kalau emang kalau orang-orang zaman dulu itu sakti-sakti ya, Bah. Jadi ilmu-ilmu seperti ini memang perlu ya. memang zaman dulu dipentingkan. Dipentingkan. Tapi hanya dengan zaman sekarang udah jauh ya. Udah nggak bisa berarti. Udah habis buat apa kan? Untuk saat ini. Kalau sekarang mah uang gitu, Bah. Sekarang mah kalau untuk zaman sekarang mah cerita orang kota harus banyak uang. Gitu. Baru katakan sakti gitu. Sakti ya. Kalau dulu yang sakti itu benar-benar sakti. Bener saktinya kalau dulu. Iya. Kalau sekarang yang sakti yang punya uang. Ya. Kebanyakan. Ya makanya orang kota udah pada sakti sekarang, habis banyak uang di kota. Ya. Gitu. Nah, baik. Jadi Gimana? cara mendapatkan Oh, iya, benar. benda pusaka apa sih namanya, pedang naga puspa ini, abahnya dulu gimana, maksudnya Awal berapa mulanya gitu. awal mulanya, Bang? Oh iya. Ya Abah di sana di atas kan sekitar 3 sampai 4 tahun di atasnya. Bertapa gitu, Bah. Bukan bertapa seperti Gimana? itu.
Abah kan suka bersih-bersihin di area tersebut ya. Kunci, juru kunci. Oh, juru-juru Jadi kunci. Abah dijuluki juru kunci bukan gitu. Abah seneng aja seperti itu. Oh, ada makam, Bah. Iya, Oh. Syekh Mansur Syekh Suryanegoro. Mansur. Oh. Itu namanya gitu ya. Ternyata di sana itu kuburan tersebut atau makam tersebut bukan sesosok manusia, Oh, ternyata benda pusaka. benda pusaka semua. Ya, maka dari itu pusakanya salah satu yang diberikan ke Ka'bah. Itu. Ini hadiah dari aku, gitu kan mau bicara seperti nah, buat apa Abah pikir, tapi Abah tidak begitu banyak bicara. Ya udah orang dikasih kok, masa nggak diterima. Itu ngasihnya lewat goib apa berwujud, Bah? Langsung Berwujud. langsung ketemu itunya, buat pemiliknya. teknis dan bendanya gitu, dengan ada ucapan tanpa ada wujud kan. Ini hadiah dari aku nih, mau diterima gitu pasti. Ya orang dikasih masa nggak diterima, ya udah terima. Abah nggak sempat ini fungsinya buat apa, enggak, ya udah tunggu aja gitu. Maka dari itu, nah itu suka canda gitu sayangnya nggak tersebut. Jadi pada intinya awal mulanya Abah diam di makam keramat, dan ternyata makam keramat tersebut itu bukan orang tapi pusaka. Pusaka. Dan salah satu pusakanya dikasih ke Abah lewat Iya. goib. Ah, Oh, yang tadi kita bahas berarti ya. Iya, Masya Allah. Makam keramat itu katanya ada di puncak gunung ya, Bah. iya. Di Gunung Gunung Sayana. Sayang. Sayana. Sayana. Gunung Sayana, dan makam tersebut berarti ada di dalam gua. Bukan, bukan di gua. Oh. Nah, itu gunung? Benaran ada di atas tapi. Di puncak gunung cuman Iya, di puncak. tetap gua mungkin ya. Guanya berbeda jauh. Oh, jauh. Iya, guanya itu berbeda jauh, bukan di area itu, bukan. Jauh lagi kalau di pakai meter aja mungkin 700 meter ke bawah. 700 meter dari makam tersebut berarti. Ya. Ya udah, Mah, terima kasih atas penjelasannya, dan ini sangat menarik sekali ya. Dan kalau orang-orang zaman sekarang dirasa tidak mungkin untuk berdiam diri di makam keramat. Dan kalau sekarang soalnya zamannya beda ya, Bah ya. Dan mudah-mudahan kisah Abah ini sudah lain gitu ya, ya. kisah Abah Tapi ini kalau alam masih tetap utuh dari zaman dulu hingga kini, alamnya tetap. alam tetap, Iya. yang berubah orang ya. Zaman beda. Zaman beda. Kan begitu. Dan mudah-mudahan kisah Abah ini bisa diambil sisi baiknya saja. Dan pada intinya mungkin kalau kita pengen sesuatu mesti berusaha ya, Bah ya. Iya dong. Terima kasih, Bah. Semoga Bapak tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.